Oke teman-teman, hari ini gue mau ngasih tahu dan juga nge-share ya ke teman-teman gimana caranya gue membuat produk yang baru banget gue bikin di hari pertama profit dan hari kedua nih makin tinggi nih profitnya, dan gue berencana untuk mendokumentasikan dan nge-share ke itu ya ke teman-teman caranya seperti apa, karena gue nggak tahu ya, masih banyak banget yang nanyain sama gue gitu ya kalau gue mau bikin produk nih awalnya gimana nih, harus gimana. Nah sekalian aja deh gue tunjukin ke teman-teman proses gue ketika gue mau mengiklankan produk baru dan bisa langsung profit itu gimana gitu kan ya. Oke, so kita langsung lihat aja gitu ya, datanya seperti apa. Gue tuh ngelihat orang yang lagi ngiklan ini kelamaan ngestak di fase testing. Ciri-cirinya performa campaign-nya nggak stabil, masih kadang profit, kadang balik modal, bahkan lebih sering boncos nggak ada hasil. Akhirnya nggak pernah ngerasain campaign yang udah stabil buat kasih result. Kalau lu juga lagi ngiklan dan pengen cepet keluar dari fase testing biar bisa masuk ke fase profit maksimal, gue udah buatin framework Meta Ads Digital Selling. Isinya lengkap, langkah demi langkah yang bisa lu ikutin biar cepet dapat hasil yang nyata. Gue juga mendokumentasikan perjalanan digital selling gue setiap hari lewat grup Digital Selling Daily. Jadi lu bisa langsung belajar dari proses yang real. Klik link di bawah ini buat gabung dan dapetin frameworknya. Kemarin itu gue baru banget launching satu produk dengan kode FMDS gitu ya. Jadi kalau lu lihat di tanggal 19 ini nggak ada nih, tuh kan, nggak ada. Jadi kemarin baru banget tuh. Nah, jadi setiap kali gue launching, itu memang di hari pertama itu gue selalu budgeting kira-kira 200.000 lah gitu loh. Dan lu lihat di sini, ini ada 3 campaign yang berjalan nih, gitu ya, di 200.000 ini. Jadi kayak produknya apa kan gue jelasin habis ini. Cuman gue pengen ngasih lihat dulu datanya dulu. Dan di hari pertama, gue tuh lupa banget pasang tracking. Tapi kita punya pembelian ya guys ya. Lihat, 600.000 ya. Jadi ini pembelian kita, orang yang bayar 600.000, 620.000, dan kita beriklan 238.000. Jadi hari pertama gue profit sekitar 390.000 ke 400.000 ya, dikit lagi 400.000. Dan karena gue udah tahu nih, gue lupa tracking gitu ya. Nah hari ini ya, gue sudah pasang tracking, udah kelihatannya purchase-nya ini di sini beberapa. Dan per siang ini masih siang-siang gue recording, jadi masih setengah hari itu gua sudah spend 234.000. Jadi gua spendnya seperti itu, dan gua kalau lihat di sini ada 920.000. Jadi gua sudah profit sekitar 600.000 di hari kedua. Jadi hari pertama 390 ditambah hari kedua 600.000. Nah, gua pengen berhenti sampai di sini gitu ya. Kita coba cari tahu dulu gitu ya. Kok bisa sih lu bisa langsung hari pertama, hari kedua dan profitnya makin naik gitu. Jadi apa yang lu lakukan? Nah, ini makanya hari ini video hari ini tuh menjawab apa sih yang sebenarnya gue pikirkan ketika gue launching produk ini, dan juga yang gue lakukan itu apa. Oke, jadi ini khusus buat teman-teman yang memang baru mau mulai ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini gue sudah membuat 4 hal gitu ya. Jadi gue melakukan yang namanya positioning, develop product, content ads, dan LP, dan settingan iklannya. Maksudnya apa gitu ya, gue akan coba jelasin satu persatu gitu ya. Nah, jadi ketika gue membuat sebuah produk, menurut gue nomor satu yang bakal menentukan produk lu ini laku apa enggak tuh bukan pas ketika di dashboard. Justru ini adalah nomor satu yang paling penting menurut gue dilakukan. Itu ya, melakukan positioning produk. Contohnya gimana? Jadi gini, produk yang gue jual itu bentuknya adalah digital, gitu ya. Digital produk, gitu ya. Gue menjual digital produk, dan digital produk ini bentuknya kan macam-macam ya, dan gue lihat ada yang jualnya ebook, ada yang jualnya course gitu ya, ada yang jual ebook, ada yang jual course. Oke. Dan gue tuh ngerasa kalau gue masuk ke digital produk lagi dan jual ebook dan juga course, ini gue ngerasa kayak bakal saturated, bakal rebut-rebutan gitu loh. Jadi gue mengambil angle lain. Gue nggak mau ebook ataupun gue nggak mau course gitu ya. Gue pengen menjual sebuah namanya framework. Ya, jadi gue menjual yang namanya framework ini. Oke? Nah, gue ngerti nih ketika gue ngeliat di luar sana gitu ya. Semua orang ngajarin tentang cara make money online, cara buat jual digital produk gitu ya, lewat bentuknya ebook atau e-course. Itu menurut gue materinya bakal 11-12 juga gitu loh. Nah, makanya gue mengubah positioningnya. Jadi gue mengubah positioningnya, yang gue jual tuh bukan materinya, yang gue jual
Jadi dari materi, di sini kan materi ya. Gua menjual menjadi shortcut. Jadi gue bukan menjual ilmu atau edukasi, tapi yang gue jual adalah shortcut. Walaupun ya materinya kurang lebih sama juga gitu. Cuman gue kemas dalam bentuk shortcut. Nah, jadi lu dapat nih cara berpikir gue gitu. Dimana kayak oke, jadi gue nggak mau menjual produk yang sudah ramai dijual sama orang-orang. Gue pengen lebih stand out gitu. Jadi gue pengen kelihatan seperti beda sendiri walaupun topiknya sama. Oke, ini yang justru penting gitu ya, yang justru menentukan menurut gua, membuat positioning produk tersebut. Nah, ketika gua sudah melakukan research ya, gua maunya seperti apa gitu ya, mau membuat framework dan buat shortcut, ya udah gua melakukan research gitu ya. Gua ketemu ada dua website yang menarik gitu ya dari luar negeri punya, ini gua kasih lihat ke lu aja. Namanya yang pertama Overnight Strategies dan yang kedua ini dia 100 tasks gitu ya buat para founders. Jadi dia ngajarin gitu loh cara buat shortcut, cara buat templates, framework, nah dijual seperti itu. Padahal kan sebenarnya dia bisa aja bikin course kan tentang kayak ngajarin gimana caranya startup buat bisa dapat funding, dapat pendanaan, tapi dia ngambil ranah, oke, gue nggak mau ke sana karena udah banyak, gue pengen bentuknya framework aja, oke. Jadi gue coba samain aja gitu ya ketika gue sudah research, oh ternyata ada orang-orang di luar sana dan works itu jual framework juga. That's why gue menjual framework. Ngambil perbedaannya adalah bukan ilmu yang gue jual tapi short gitu kan ya. Oke. Itu yang pertama. Jadi ketika sudah mulai tahu nih positioningnya apa, ya udah kita nomor 2 melakukan yang namanya development product gitu ya. Development product buat gue nggak terlalu sulit ya karena ini kan sesuatu industri yang memang gue sudah jalani juga. Jadi gue sekitar membutuhkan waktu itu 5 harian lah gitu ya, 5 hari sampai 7 hari gue mendevelop produk ini. Jadi gue kumpulin, gue desain gitu ya, dan akan terus gue improve juga karena jujur gue masih belum puas dengan produk yang sekarang, pengen gue bagusin lagi. Cuman dan is better than perfect juga kan, kalau nggak ya nggak jualan-jualan, jadi kayak nggak apa-apa gitu ya, kita selesai habis itu kita jual and then improve along the way juga. Dan nomor tiga ini menarik gitu ya. Ketika gue sudah develop produknya, ya gue bikinin konten iklannya dan juga landing page-nya. Gue tuh bikin konten iklan berdasarkan framework yang gue buat sendiri juga. Jadi kayak I walk the talk gitu loh. Jadi gue nggak jual bullshit. Gue benar-benar kayak cuman ngikutin. Ini kan framework gue yang buat ya. Kayak efek gravitasi membuat calon customer merasa sudah mendapatkan outputnya dengan memiliki produk Anda. Jadi kayak gue cuma nerapin ini doang dan itu works gitu loh. Jadi untuk konten iklan gitu ya, gue cuma ngikutin framework gue di mana gue membuat 5 konten, 3-nya video dan 2-nya ini image. Gitu ya. Jadi ini konten 1, konten 2, konten 3, konten 4 dan konten 5. Jadi kayak video image. Ini yang gue buat. Dan untuk struktur landing page juga sama gitu ya. Jadi I walk the talk ya guys. Gue nggak jualan bullshit gitu. Nggak jualan hal yang gue juga nggak praktekin. Jadi ini gue juga udah buatin struktur landing page di struktur landing page ini di framework gue seperti apa. Nah ini gue coba ikutin dan udah bisa ada pembelian juga seperti yang tadi lu lihat. And then setelah itu gue cuma ikutin framework yang, jadi gue jualan sesuatu yang gue ikutin gitu, yang gue praktekin. Ini kan paling enak ya, paling simple gitu loh. Dan yang keempat adalah setting iklan. Oke, setting iklan ini kita bakal balik lagi ke dashboard ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu gitu ya, gue ini kan alirannya selalu sekarang ini broad aja ya gitu ya. Jadi gue ada 3 campaign di sini seperti yang teman-teman lihat gitu ya, ada 3 campaign. Di mana campaign pertama ini harganya adalah 150.000. Jadi gue 150.000 di campaign pertama. Terus abis itu campaign kedua ini 100.000 tapi pakai pixel berbeda. Jadi gue kayak agak ragu. Makanya gue mati di tengah jalan. Jadi pixelnya tadi gue pisah cuma nggak jadilah. Dan abis itu satu lagi harganya adalah 60.000 budgetnya. Jadi basically kita fokusnya di sini aja kali ya. Campaign settingan gue seperti ini. Dan kalau lu mau tanya isinya apa bro? Isinya ya nggak ada sesuatu yang spesial sih. Broad dan juga coffee. Interest coffee ini kayak sesuatu yang menarik buat gue karena nggak tahu kenapa gue cukup cukup dapat purchase gitu dari Interest Coffee. And then seperti yang gue bilang gitu ya, gue bikin 5 tapi ini ada tambahan 1 nih, ada video-video yang dari yang sebelumnya juga kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, oh sorry ada 6, gue membuat 6 konten. Ya, ini juga sama. Jadi ini yang ada broad dan interest. Jadi campaign 1 adalah campaign yang punya broad dan juga interest coffee. Masing-masing pegang 6 konten iklan. Habis itu
campaign satu lagi harganya 60.000, ya broad doang, dan pegang sama 6 konten iklan juga gitu. Jadi kayak just it and then kita bisa dapat, kita spending 200.000, habis itu kita dapat 600.000 gitu loh. Jadi kayak sesimpel itu aja settingkan iklannya. Dan kalau lu tanya gitu ya ke gua, loh kenapa lu setting iklan campaign budgetnya berbeda gitu ya. Jadi ada satu campaign, ini campaign 1 gitu ya. Ini 150k, campaign 2 60k gitu ya. Nah, gue tuh suka mencari kecocokan gitu ya. Kecocokan apa? Di antara budget bidding namanya. Oke, jadi gue tuh mencari budget bidding. Karena kadang-kadang, ini kan ibaratnya penengahnya berarti si 100k ini kan. Penengahnya 100k. Kadang-kadang kalau gue spending di atas 150 bisa jadi bagus. Kadang-kadang kalau gue spending di bawah 100k, 60k bisa jadi bagus. Nah, kalau ternyata selama beberapa hari yang bagus adalah yang di sini, ya berarti next campaign-campaign gue itu bakal di bawah 100k. Jadi gue bakal bikin 80k, 70k, 75k. Ini budgetnya ya, gue bilang budget hariannya. That's why gue ngelihat seperti itu, dan itu yang works juga buat gue. That's why kalau kita lihat hari ini, data hari ini ya, teman-teman bisa lihat di sini di dashboard ada 3 pembelian, sedangkan di data di Mayer gue, di payment gateway gue ada 5 pembelian. Yang tentunya ini by iklan semua, cuma belum ke track kayaknya. Kalau teman-teman lihat di sini di hari kedua, pembelian lebih banyak adanya di budget yang 150k gitu ya. Jadi pastinya besok gue akan bikin campaign-campaign lagi yang arahnya di atas 100k gitu. Jadi kayak gitu doang sih sebenarnya simply. Dan ini masih sama gitu, konten iklannya belum gue ubah karena seperti biasa yang gue bilang juga, normalnya gue 2 hari lah ya. 2 hari kita tunggu gitu ya hasilnya seperti apa. Nah, setelah udah 2 hari gini, what's next gitu kan ya. Jadi kayak oke, gue udah tahu nih positioning yang gue taruh ternyata bisa menghasilkan pembelian. Habis itu gue juga udah bikin produknya dan gue akan develop terus. Konten ads sudah tahu, dan nextnya gue akan fokus di pengembangan konten ads yang bagus-bagus. Jadi kalau gue lihat ini ada konten ini yang bagus, katakanlah 2 konten ini ya. 2 konten ini dengan angle berbeda. Nah, gue akan push 2 konten ini gitu ya untuk dibuat lebih banyak lagi. Jadi nextnya gitu ya. Next itu pastinya gue bikin konten iklan. Ini everyday. Itu target gue sekitar 3-4 per hari. Gue memang suka gitu ya bikin konten iklan, dan menurut gue itu yang membedakan kenapa lu bisa cepet lewat dari fase testing atau eksplorasi dan bisa langsung ke eksploitasi, karena gue bikin konten iklan everyday. Terus habis itu gue bikin campaign sesuai dengan budget bidding ya, sesuai dengan budget bidding. Dan gue mau improve produk gue biar bisa terjadi word of mouth juga lah. So itu aja teman-teman yang bisa gue share. Jadi kalau teman-teman pengen cek juga gitu ya, framework apa yang gue buat, teman-teman bisa mulai check out ini gitu, karena ini framework yang seperti teman-teman lihat bisa langsung membawa gue juga ke profit gitu ya. Walaupun gue baru ngontenin ini kali ini, jadi ini bukan dari organik ya pembeliannya ya, karena gue ketika gue ngiklan itu gue belum ngonten YouTube sama sekali gitu. Jadi that's why I walk the talk gitu ya, gue ngerjain sendiri, melakukan sendiri apa yang gue tulis di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen keluar dari fase eksplorasi, dari fase testing, campaign yang nggak profit-profit, dan pengen segera scaling gitu ya, teman-teman tinggal ikutin aja semua framework yang ada di sini yang udah gue buatin. Jadi harapannya ketika lu sudah ikutin, lu bisa seperti gue juga gitu ya, mendapatkan profit dengan lebih cepat lagi. Oke? Itu aja buat hari ini, dan kita ketemu di next video ya.